Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi dan juga membahas tentang materi sistem pengapian. Nah, mungkin di sini teman-teman yang lulusan dari SMK sudah nggak asing ya, sudah mulai paham juga apa sih sistem pengapian. Nah, tapi mungkin dari teman-teman lulusan SMA seperti itu ingin memperdalam ilmu otomotif, pasti bertanya-tanya gitu ya, sebetulnya sistem pengapian itu gimana sih gitu kan mekanismenya. Walaupun secara analogi mungkin teman-teman juga sudah paham kan, ketika kita mau berangkat sekolah ataupun kemana menggunakan kendaraan kita, ketika akan menghidupkan motor kita kan pasti di starter gitu kan. Nah, itu sebetulnya awal mula dari sistem pengapian sebetulnya. Nah, teman-teman semua, pada hari ini saya sudah menyediakan media pembelajaran untuk kita membahas sistem pengapian konvensional seperti itu. Nah, untuk yang pertama, komponen yang mungkin teman-teman sudah nggak asing ya, itu ada ini, baterai atau aki. Nah, baterai atau aki ini fungsinya adalah sebagai penyalur utama ataupun penyalur awal arus yang dimiliki pada kendaraan seperti itu. Jadi arus yang masuk ini akan ketika kita memutar kunci kontak ke posisi start, itu akan masuk ke kunci kontak, arusnya ini akan masuk ke kunci kontak, kemudian akan masuk ke ignition coil. Nah, jadi ini adalah ignition coil. Nah, ignition coil ini fungsinya apa? Jadi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa untuk menghidupkan kendaraan kita tidak hanya cukup dengan 12 volt, butuh arus yang lebih-lebih lagi seperti itu. Sehingga fungsi dari ignition coil ini adalah untuk meningkatkan, untuk memperbesar arus yang dimiliki dari 12 volt menjadi 10.000 volt ataupun 10 kilovolt seperti itu ya. Jadi ingat-ingat fungsi dari ignition coil ini untuk meningkatkan, untuk memperbesar arus dari 12 volt menjadi 10.000 volt ataupun 10 kilovolt gitu ya. Nah, kemudian dari ignition coil, nah kenapa di sini ada fuse ya atau sikring ya? Sebab di sini untuk media pembelajaran itu untuk mencegah adanya korsleting listrik seperti itu. Nah, kemudian dari ignition coil ini dialirkan melalui kabel tegangan tinggi ke distributor ya. Nah, di distributor ini memiliki ada platina, kemudian ada rotor juga. Yang di sini adalah untuk menyalurkan aliran listrik ke busi seperti itu. Kita lihat. Ini adalah rotornya, ini platina seperti itu, kemudian nanti akan masuk ke busi. Nah, biasanya pada kendaraan yang akan kita setel itu adalah di bagian platinanya ini. Bisa didekatkan, Mas. Nah, jadi yang biasa kita setel adalah bagian platina ini, si celah ininya seperti itu. Itu yang akan biasanya kita setel seperti itu. Nah, itu teman-teman sejauh ini gambaran tentang sistem pengapian. Nah, setelah ini kita akan coba melakukan penyetelan pada platina ya. Nah, jadi ingat-ingat di sini ada baterai, ada ignition coil, kunci kontak, ada distributor, kemudian di sini ada platina, rotor, kemudian dialirkan ke busi. Oke, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyetelan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi setelah tadi kita membahas terkait dengan mekanisme dan komponen apa aja sih dalam ada sistem di pengapian gitu kan, sistem pengapian konvensional. Selanjutnya kita akan melakukan penyetelan platina ya. Nah, ini biasanya sering dilakukan karena apa? Biasanya ketika proses langkah kompresi dan sebagainya di piston itu, biasanya pada proses pemercikan bunga api dari busi ini, kadangkala si platinanya itu tidak menangkap dengan sesuai dengan timeline ataupun waktu, sehingga harus disetel. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan penyetelan. Nah, yang kita butuhkan kurang lebih simpel ya. Jadi untuk melakukan penyetelan, pastikan kita memposisikan piston pada top 1. Nah, untuk caranya ada dua teman-teman semua. Jadi pertama kita bisa melihat tanda sambil kita memutar ini ya. Nah, biasanya di sini ada tandanya. Semisal ada top 1, top 2 itu biasanya ada tandanya. Biasanya di sini ada tanda putih ya. Di sini ada tanda putih. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan mesin milik teman-teman semua yang dijadikan praktek ya. Atau yang cara kedua adalah memposisikan
dari platinanya ini, distributornya ini terkhusus di bagian rotornya ini ke busi nomor 2 ini. Jadi nanti ngadepnya ke sana. Itu udah dikatakan top 1. Oke, kita akan putar ya. Searah jarum jam. Kita putar searah jarum jam. Nah, teman-teman semua, jika posisi kita pakai cara kedua ya. Ini posisi ini menghadap ke busi nomor 2. Ini dikatakan top 1. Jadi kita tinggal bisa menyetel platinanya di sini seperti itu. Oke, teman-teman, setelah tadi kita memposisikan di top 1, selanjutnya kita akan melakukan penyetelan seperti itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa tugas fungsi dari rotor ini adalah untuk menghubungkan arus listrik dari distributor ini ke busi gitu ya. Nah, selanjutnya kita copot. Nah, skala yang akan kita gunakan ataupun ukuran yang akan kita gunakan untuk menyetel ini adalah, nanti yang akan kita setel adalah celah di sini, dan yang kita pakai adalah 0,45. Ini standar ideal ataupun standar industri dari ini penyetelannya 0,45. Jika di filler gig teman-teman semua nggak ada yang spesifikasi langsung 45, bisa ditambahkan 20 dan 25 seperti itu ya. Pertama kita kendorkan dulu ya, kendorkan dulu ini. Oke, selanjutnya kita kencangkan dulu. Kencangkan. Nah, oke. Coba kita paskan kembali. Jadi betul-betul harus teliti ya teman-teman, pastikan. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita pasang kembali. Nah, untuk memasangnya pun bisa dilihat ya, bahwa di sini ada colokan di sini, kita paskan. Nah, sama ya posisinya. Ya, kita tutup kembali. Oke, teman-teman semua, setelah tadi kita melakukan penyetelan ya, sudah melakukan penyetelan, selanjutnya kita juga bisa langsung menghidupkan mesin kita ataupun kendaraan kita. Nah, untuk mengetahui sudut apakah sudah pas atau enggak, kita bisa menggunakan namanya teknometer ya. Nah, di teknometer ini untuk satuan celah yang paling bagus idealnya adalah 52 ya. Untuk 4 silinder itu 52. Nah, kalau caranya di sini bisa di zoom, Mas. Nah, jadi ini kan kita 4 silinder ya, sedangkan di alat ini kebetulan ada yang 8 silinder dan 6 silinder. Nah, tapi di sini ada keterangan teman-teman, ada 4 silinder sama dengan 8 silinder kali 2. Sedangkan untuk idealnya untuk 4 silinder itu adalah 52. Berarti nanti ketika sudah dipasang, jarum ini harus berada di antara 25 dan 30 di ruas yang ke pertama ya. Soalnya kan 52. Berarti nanti 25 dikali 2 50, nanti
ditambah satu ruas ya untuk 52, soalnya ini kelipatan 2 seperti itu ya. Ini ruas yang paling bagus. Dan perlu diingat teman-teman semua bahwa jika semakin besar celah platina yang sudah kita setel, maka akan memperkecil sudut duel di hitungan ini. Tapi ketika sudut platina yang sudah kita setel itu semakin kecil, maka itu sudut duelnya akan semakin besar. Nah, sehingga harus perlu disesuaikan, dan juga itu akan mempengaruhi juga saat platina akan menyalurkan ke busi, ataupun busi ke platina menangkap arus itu, seperti itu. Nah, jadi perlu dicek lagi di alat teknometer ini ya. Oke teman-teman, jadi itulah ya pembahasan kita tentang sistem pengapian konvensional. Jadi kalau kita perlu review ulang ya, jadi di sini komponen-komponen utama di sistem pengapian konvensional yang pertama adalah baterai ya. Baterai itu adalah arus utama, arus yang awal mula kita miliki ya untuk menghidupkan mesin. Tapi untuk menghidupkan mesin itu nggak cukup hanya dengan 12 volt ya. Aki atau baterai itu memiliki 12 volt, sehingga itu tidak cukup, sehingga ketika sudah teralirkan ke ignition coil, arus tadi akan ditingkatkan ataupun dibesar menjadi 10.000 volt atau 10 kilovolt seperti itu. Sehingga setelah tinggi, arusnya akan dialirkan oleh kabel tegangan tinggi ke distributor ini ya. Distributor kemudian nanti akan ditangkap oleh platina juga melalui nok, kemudian akan ke busi seperti itu. Sehingga akan ada percikan bunga api dan kendaraan akan menyala seperti itu. Dan kemudian untuk melakukan penyetelan sudut pada platina itu idealnya adalah 52 derajat ya. Nah, nanti teman-teman tinggal cek di alat teman-teman semua, untuk 4 silinder itu adalah 52. Jika konteksnya kayak alat tadi hanya ada 8 silinder dan 6 silinder, berarti itu harus dikali 2. Itu nggak sulit ya teman-teman, tinggal dicek aja. Saya yakin teman-teman bisa. Jadi itu akan mempengaruhi hasil dari pengapian di kendaraan teman-teman semua seperti itu. Yang perlu diingat adalah ketika penyetelan hasil celah platinanya teman-teman sempit, kecil, itu akan membuat sudut duelnya akan besar gitu ya, tinggi. Tapi sebaliknya, jika sudut duelnya sudut platinanya ataupun celah platina yang teman-teman setel adalah besar gitu ya, itu akan memperkecil sudut duelnya. Jadi perlu betul-betul seimbang, dan idealnya itu 52 itu. Nah, itu teman-teman penjelasan tentang sistem pengapian konvensional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.